Pun kalau dari hati, jujur ya, karena Tuhan itu maha melihat hati ya, Bun ya. Hati sebenarnya kalau dibilang sudah siap 100% atau belum? Kalau dibilang persentasenya nggak sampai 100%. Tujuan kita Ustadz awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Jadi kan memang nggak gampang ya. Apalagi tadi cerita adiknya ya. Apa namanya? Ditinggal dikit mualaf. Iya. Pulang-pulang udah jadi mualaf kan. Jadi kan kita tuh sampai di kantor waktu itu ini mimpi atau bukan sih gitu kan. Cepet banget. Sebenarnya lu beneran mau Islam atau belum? Awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Maka orang yang beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad, dia dapat 2 pahala. Bobon dapat 2 pahala. 2 pahala, brother. Alhamdulillah. 2 pahala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bobon Santoso yang beberapa hari yang lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ustadz Dery Sulaiman. Tiba-tiba muncul akhirnya teman-teman. Setelah banyak sekali orang yang menanyakan, apa betul itu? Apa betul itu? Karena belum terdengar statement langsung dari Bobon Santoso. Sehingga banyak sekali spekulasi-spekulasi liar yang bertebaran di media sosial. Dan akhirnya Bobon Santoso muncul dan mengklarifikasikan hal tersebut. Ada beberapa hal yang terjadi teman-teman ya. Yang pasti Bobon ditanyai oleh banyak orang, baik sahabatnya, saudaranya, bahkan istrinya. Dan yang paling ngenes, ya tentu saja istrinya marah. Istrinya kecewa. Istrinya tidak bisa terima hal tersebut. Lantaran apa? Tidak ada diskusi sebelumnya bahwa dia akan syahadat. Tiba-tiba pergi buat konten, pergi masak, pulang-pulang udah jadi mualaf. Tentu saja istrinya nggak terima. Istrinya marah. Dan itu yang sedang dihadapi oleh Bobon Santoso. Bagaimana kegalauan dari Bobon Santoso? Ya nanti kita dengar langsung ya. Dengar langsung penjelasan dari Bobon. Dan bagaimana sih hukum dalam Islamnya sendiri? Ya kita akan dengarkan pandangan dari Ustadz Felix Yau. Ya, tetapi sekali lagi teman-teman. Sekali lagi. Ya jangan kita terlalu cepat menghakimi orang lain, padahal kita belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan. Untuk itu, mari dengarkan full. Ya, dengarkan full dulu, baru nanti kita komentar. Juga spill gitu kan ya. Ini kayaknya doain aja ada yang mau untuk masuk Islam. Salah satunya disebut adalah Bobon. Aku langsung angkat tangan dong. Amin. Aku bilang gitu kan ya. Tapi ketika di sana aku lihat, oh ya ini mungkin aku lihat ada sesuatu yang tidak siap gitu kan ya. Mungkin atau bingung gitu kan ya. Walaupun itu tidak menghilangkan esensi keislamannya Bobon dan kebaikan daripada Ustadz Dery. Jadi aku melihat itu sih sebenarnya. Iya. Nah sekarang kita mau tanya dulu. Makanya aku langsung follow Bobon ya. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya, terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya saya hari ini menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya kalau konteks dalam hal takutnya kan penonton ngira kita main-mainin. Betul. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita nggak ada niatan sama sekali. Betul. Jadi gua sedikit ceritain Bang Densu. Jadi dari awal itu komunikasi kita dengan Ustadz Dery ini memang sudah cukup lama. Dimana kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sempat DM-an, ayo masak bareng, masak barengnya Ustadz, kayak seru kan? Dari gua. Akhirnya terputus komunikasi karena waktu itu dia pulang pergi dari Bali Jakarta. Waktu itu kita masih stay di Bali. Setelah di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita di Jakarta. Akhirnya kita, iya ya ini kan bulan Ramadan, kita belum ada nih konten dengan Ustadz. Kayaknya seru nih. Akhirnya gue coba untuk hubungin lagi Ustadz Dery. Akhirnya gayung bersambut. Ada yang support kambing, alhamdulillah. Karena kan tujuannya memang masak untuk ratusan masyarakat. Jadi dari situ kos kita juga terpangkas setengahnya. Karena kan memang beban biaya masak itu besar sekali kan. Nah, kita atur waktu, kita di mana lokasi dia tentukan, beliau tentukan. Lokasi di tempat beliau? Di masjid apa ya, saya lupa. Di Cibubur. Ini mualaf apa masjidnya sendiri lupa ya.
soalnya aku mikirnya kalau aku lihat dari yang kemarin rame, aku pikir dia berkolaborasi memang mau apa? Mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Iya, Karena nggak ada masak-masak di situ. Iya. Jadi untuk mau masuk Islam itu atau syahadat itu di luar rencana gua. Iya. Nah, jadi waktu itu setelah hari H kita datang. Datang tentukan menunya. Tadinya mau masak nasi biryani ya. Cuma ternyata kita habis dari Bandung, Ustadz. Malamnya habis dari Bandung, jadi agak sedikit capek untuk prepare nasi biryani itu sangat susah, sangat lama. Waktunya. Akhirnya sudah kambing itu kita masak dengan cara bikin sop ala Arab. Oke. Begitu nyampe di sana 9 ekor sudah dipotong, tinggal ada 1 ekor yang belum. Jadi memang untuk tampilan di video lah ya, kita ada scene, ada adegan kita menyembelih kambing. Nah, kayaknya dari Ustadz Dery itu ada menyampaikan, jadi kalau misalnya untuk non-muslim itu tidak boleh menyembelih kambing. Ini mungkin bahasanya seperti itulah ya. Sembelihannya adalah sembelihan orang yang bersyahadat. Kalau misalnya itu nggak halal ya? Sebenarnya ada juga yang mengatur sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan. Sebenarnya. Ini setuju baru tahu nih. Nah, jadi memang gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembeli karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi ya sudah, namanya kita waktu itu konteks di sana itu kita masak dan direkam. Akhir hasil dari rekaman itu menjadi sebuah konten. Akhirnya kita rekam. Kita rekam, Ustadz waktu itu ada seorang mualaf baru. Saya tanya berapa lama jadi seorang mualaf. Karena kita penasaran juga kan perjalanan kisah seorang mualaf seperti itu kan. Terus dari Ustadz Dery sendiri nanya kembali, Bobon kira-kira kapan nih jadi mualaf? Biasanya saya menjawab kalau teman-teman biasa candaan dari teman-teman itu biasa saya menjawab, namanya manusia, hidayah itu tidak bisa kita tolak. Kalau Tuhan berkehendak hari ini. Nah, jawaban seperti itu sebenarnya kalau benar-benar hidayah hari ini datang pun hari ini kita siap. Namanya manusia, kita tidak kuasa untuk menahan hidayah dari Allah kan. Kalau udah hidayah kan kenanya langsung ke sini, kayak kamu masuk Islam ya udah berangkat gitu. Nah, akhirnya begitu beliau dengar ucapan saya seperti itu, dipegang tangan. Dikasih amplop. Kira dikasih amplop. Dipegang tangan. Ini buat kamu bawa pulang ya. Dipegang tangan. Tangan lu dipegang. Ayo syahadat. Ayo syahadat. Kalau nggak salah ya. Langsung. Jadi syahadatnya itu sebenarnya ada di 2 lokasi, Bang. 2 kali lu syahadat. 2 kali. Masak ya. Iya. Jadi pertama itu karena memang tujuan kita mau masak, kita nggak ada persiapan, Ustadz. Jadi saya pakai baju pun yang memang baju konten, karena begitu saya masak itu waktunya panjang dan kotor-kotoran baju. Pasti. Kotor sekali. Namanya kita aduk-aduk, ya muncrat lah. Iya, muncrat sana sini kan. Dan kadang kita pegang bumbu, tuang sana tumpah-tumpah juga. Nah, jadi waktu di posisi pertama itu sahadatan. Saat itu? Sahadat, ya. Ayo syahadat. Syahadat, seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Jadi lu berpikirnya awalnya gue berpikir kayak gitu. Karena kan memang tujuannya kan di bulan Ramadan kita juga tahu penonton kita kan pasti dari segala etnis dan agama juga. Jadi Islam ini seperti ini loh. Islam ini terbuka, baik. Jadi kalian tuh jangan pernah takut. Ya, apalagi udah seorang nonis, Chinese lagi kayak gua gini kan. Jadi Islam diterima kok. Kalian bisa kegiatan di sini, semuanya bisa diterima kayak gitu kan. Syahadat. Waktu itu gua kepikiran dulu karena waktu itu Ustadz saya pernah masak di pesantren waktu itu di Probolinggo kalau nggak salah. Nah, santri-santrinya juga demikian. Jadi saking asiknya, dekat dengan santri-santrinya, ditawarin juga syahadat. Jadi ada yang ngerekam. Jadi kita syahadatan juga. Dan itu orang juga banyak waktu itu, tapi santri-santri ya. Nah, disadatin, ayo ikut syahadat. Ada yang rekam, sempat diupload sama orang-orang itu di TikTok. Tapi waktu itu kita juga bingung, ya sudahlah. Bukan lu yang upload. Bukan gue yang upload. Ada yang ngerekam, diupload. Jadi gue juga bingung posisi itu. Makanya sampai hari saya bingung, kok si Bobon nggak upload. Nah, setelah ini upload foto istri kayaknya. Dia lebih upload foto istri. Kalau ada cowok ngupload foto istri, berarti istrinya kemana? Dicari istri. Saya lanjut. Lucu banget ceritanya, Bon. Syahadat lah. Saking seperti tadi kan. Setiap orang kan berbeda caranya. Ustadz Dery semangat nih. Dan gue nggak menyalahkan Ustadz Dery sih. Gue nggak menyalahkan Ustadz Dery. Dan jadi Ustadz Dery semangat. Kalau nggak salah dia kayak teriak-teriak keliling-keliling kalau nggak salah ya. Dia senang ya. Dia senang.
Ya, waktu itu kan posisi kita yang dimana kita adalah tamu. Ya. Kita berkunjung ke rumah teman. Ya sudah, kita juga seneng lah ngelihat dia seneng seperti itu. Iya benar, itu benar. Seperti itu. Adabnya seperti itu, harusnya seperti itu. Iya. Oke, setelah itu berlanjut saya masak nih. Durasi kita masak itu waktu itu kita datang jam 9, jam 10 sampai jam 6 baru kita bagikan. Jadi sangat panjang, 9 jam ada sampai Ustaz. Sore ya. Sampai sore, karena waktu itu kita nggak sekedar masak kambing, kita juga bikin takjil kayak es kurma. Nah, itu kita dari kita sendiri. Tapi kalau untuk kambing itu ada rekanan dari Ustadz Dery yang memang support kegiatan kita. Nah, jadi setelah potong-potong kambing, kita buat es. Banyak waktu kosong. Ustadz Dery mau nggak belajar wudhu? Oke. Bagus dong. Jadi sudah. Gimana sih? Kita juga penasaran. Gak salah juga Ustadz Dery. Ustadz Dery juga gak salah. Karena Bobon yes man. Iya. Jadi kita penasaran. Tapi iya tuh kayak enakan. Iya. Oh boleh. Kita rekam. Kameramen seperti biasa. Lagi-lagi seperti itu kebutuhannya karena kita kemas bahwa Islam ini seperti ini, terbuka nih, terbuka. Tapi gue juga kalau masuk masjid ngambil wudhu loh, Ustaz, sampai hari ini. Betul. Iya, lanjut. Dan sepertinya etikanya kalau seandainya kita nonis diperbolehkan masuk ke dalam masjid, sepertinya layaknya memang harus kita wudhu. Iya. Atau seenggaknya basuh-basuh, Ustaz. Iya, jadi bersih. Nggak mungkin dalam kondisi kotor ya. Apalagi saya habis masak kan. Habis masak, daging nempel kayak gitu kan. Akhirnya diajarin 3 kali, gini, gimana. Masih hafal ya. Udah lupa. Di sini. Nanti diajarin nanti aku ajarin. Jadi lupa. Terus buka peci, basuh buat sambil bercanda kan Ustadz Dery kan. Basuh heningnya kepala kita. Wah, dibasuh. Gue ikutin ekspresinya dia gini. Ikutin juga. Oke. Setelah itu masak. Dan gitu ke rumah beliau, naik motor berdua. Panjang ya? Panjang. Dan gitu dikenalkan sama istri ya, istri beliau, ceritakan, terus kenalan dengan beberapa rekan yang datang ke rumah, tetangga. Setelah itu lanjut ke masjid. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum katanya. Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Ayo masuk ke masjid. Diajak masuk ini ke masjid. Wudu yang tadi nih? Wudu yang tadi. Yang sudah berlalu berapa? Sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jam. 1 jaman. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto Ustaz. Mungkin habis apa ya? Habis acara di sana berkunjung, lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Bobon duduklah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kitanya duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita kan orangnya nggak enakan. Iya, masa udah kelihatan dari tadi nggak enakan. Jadi akhirnya kita duduk, mic kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak syahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrolnya mungkin yang motivasi lah. Sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu gimana kabarnya, dari mana. Kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu. Kasih motivasi atau apalah. Karena kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo syahadat. Ya sudah, syahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, udah gitu syahadat lagi. Nah begitu syahadat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya. Ngerekam pakai handphone, ngerekam video kan, ada beberapa lah. Nah jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Habis lu ngucapin kata saya, ibu-ibu nangis. Ibu-ibu nangis, ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung Ustadz. Oh ternyata
aku sudah mualaf gitu lah. Nah, akhirnya ibu-ibu nangis ngasih uang. Oh, kamu dikasih duit? Dikasih duit. Aku tolak kan. Oh, tolak? Gue tolak. Ada yang ngasih 100, 200 kan. Ibu-ibu bilang, ini dadakan sih, ada yang ibu kayak ngasih jajan ya. Jajan. Anak kecil baru mualaf dikasih cepet. Kata Ustadz Dery, ini ibu-ibu nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, kamu dikasih 1M katanya kan. Gitu kan. Ibu-ibu ngasih. Kita tolak, tapi kata Ustadz Dery jangan. Karena hukumnya seorang mualaf itu berhak untuk menerima zakat. Iya. Ya memang ada itu. Harus terima. Kita ambil, ada mungkin berapa ya? Kita ambil, kita pegang. Udah gitu, ibu-ibu ada yang ngasih buku kecil, panduan sholat, kayak gitu kan. Iya. Nah, ibu-ibunya nangis, senang lah ibu-ibunya kan. Ya sudah. Tujuan kita bisa membuat orang-orang senang kan juga termasuk amal ya. Dan lu merasa senang juga. Dan gue merasa senang juga karena mereka ngerasa, oh, gue diterima nih gitu kan. Diterima sama ibu-ibu ya kan. Iya. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin berandal dengan konten-konten yang nyeleneh, Ustaz. Ya kayak misalnya review LC, prank dan lain-lain. Tapi gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang gitu loh. Nah, kalau kondisi kayak begini, kalau menurut Ustadz Felix sebenarnya udah siap atau belum siap? Ya. Jadi Bobon tuh mungkin kayak dia tuh udah mau mandi, tapi baru mau masuk ke WC, itu sudah langsung dikasih air. Langsung dilempar air, kaget. Tapi setelah itu dia bilang, wah syukur aku nggak perlu masuk lagi ke dalam WC, udah mandi nih sekarang. Nah, jadi aku juga terus terang ketika aku ngeliat Bobon, tadi kan aku seneng, lalu aku langsung follow. Dengan niatan ya, pertama aku juga nggak mau riding the waves ya, artinya aku juga khawatir kalau seandainya aku kebayang si Bobon pasti ada banyak yang DM, ada yang banyak yang WhatsApp dan segala macamnya. Aku cuma follow untuk kalau aku berniat kalau andaikan saudaraku ini perlu bantuanku, insya Allah aku bantu. Langsung dijawab sama Allah, gitu kan ya. Langsung dia DM aku langsung. Aku bilang loh, kok aku langsung dijawab Allah? Berarti ada bantuan yang perlu aku lakukan kan. Nah setelah terus kemudian Bobon nelpon aku, terus kita ngobrol-ngobrol, aku juga sampaikan kepada Bobon. Jadi di dalam Islam itu benar, Islam itu sangat fair sebenarnya. Islam sangat fair. Islam sebagai panduan dasar adalah Islam tidak pernah memaksa siapapun ataupun menggunakan cara apapun agar orang ini merasa terpaksa ketika dia tuh mendapatkan Islam. Dan aku tidak melihat itu ada pada Bobon juga sih sebenarnya. Dan juga kita juga tidak melihat itu ada pada Ustadz Dery Sulaiman. Jadi kita harus kasih tahu dulu disclaimer, jangan sampai orang juga melihat lantas Ustadz Dery itu adalah ini bukan masalah menjebak dan terjebak ya? Bukan. Tapi kita bahas Bobonnya. Nah, salah satu fairness di dalam Islam yang aku sampaikan kepada Bobon sebenarnya adalah gini. Kalau seandainya ada seseorang mengucapkan syahadat, apakah dia sudah pasti menjadi seorang muslim? Jawabannya tidak. Karena kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Itu password. Itu password, tapi harus diucapkan dengan sebuah awareness ataupun keyakinan hati yang benar-benar setara dengan ucapan itu. Lah siapa yang tahu kalau itu? Nah, yang tahu adalah dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya memang ketika Islam itu sangat menghargai orang, sehingga ketika ada orang pun dipaksa kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama hatinya belum yakin, maka dia sebenarnya belum officially muslim. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Kesadaran ini sangat penting karena ada juga orang yang dipaksa sebaliknya. Ada orang muslim di zamannya Rasul, Ammar bin Yasir, yang dipaksa untuk kemudian keluar daripada agama Islam, dan dia kemudian saking dia parahnya melihat kondisi, bayangin bapaknya itu disalib di pohon kurma, dan ibunya itu ditusuk dari sampai tembus pada lehernya dengan tombak. Dalam keadaan seperti itu kita udah tahu mental orang pasti udah jatuh banget, berantakan lah. Lalu dia dikatakan kalau kamu mau, dan dia dipaksa matanya untuk melihat semua itu. Dan kalau kamu mau ini berakhir nih, ujian ini berakhir, orang tua tapi kamu nggak usah lihat ini lagi, kamu harus balik lagi ke agama yang lama. Akhirnya dia mengatakan aku tidak lagi percaya pada Allah. Lalu kemudian ketika dilaporkan pada Rasulullah, Rasul katakan, tapi hatimu tetap yakin dengan Allah. Hatiku yakin akan Allah, Allah jadi saksi. Maka kata Rasul, kalau kamu berjumpa dengan kesempatan yang sama atau kejadian lagi, ulangi hal yang sama. Artinya keyakinan di dalam hati itu memainkan peranan yang sangat penting. Bukan cuma masalah di lisan. Bukan cuma di lisan. Maka aku samain pada Bobon. Sebenarnya itu juga bisa jadi sebuah case di dalam Islam. Di mana ada orang misalnya dengan dia tidak sengaja, ataupun dia tidak serius, ataupun dia cuma sekadar main-main saja. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tidak menjadikan dia seorang muslim. Sehingga tidak berlaku hukum-hukum Islam pada dia sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku juga tanya ke Bobon. Tapi menurut Bobon gimana? Jawabannya luar biasa. Jawabannya mungkin Bobon yang seperti ini memang jalan hidayahnya harus luar biasa. Caranya lewat seperti itu. Iya. Jadi caranya bukan dengan cara Felix Xiao, tapi dengan cara Dery Sulaiman. Saya setuju kalau masalah hidayah itu dari yang saya pelajari, menjemput hidayah menjemput seseorang itu dengan cara yang
beda-beda. Betul. Makanya aku juga setuju kalau kemudian Bobon berpikir, oh mungkin dengan cara ini hidup saya akan menjadi lebih baik. Betul. Karena kalau kondisi kayak begini jatuhnya di mana? Nah, kalau kondisi seperti itu berarti tinggal nanti Bobon memeriksa hati nih. Nah, tinggal Bobon memeriksa hati, lebih yakinnya kemana? Karena tadi Islam tuh fair sebenarnya. Kalau memang dia mengucapkan itu, ternyata misalnya belum ada awareness di dalam hatinya atau belum yakin sampai di titik itu, berarti sebenarnya syahadat itu belum berlaku. Oke, kita tanya Ustadz Felix, saya potong. Ustadz Felix kan dulu waktu pertama, saya belum tahu nih yang ini detailnya aja ya. Waktu Ustadz Felix memutuskan untuk mualaf, itu bagaimana? Itu hatiku udah lebih daripada yakin kayaknya. Jadi ada beberapa yang meragukan. Salah satu yang meragukan gue adalah orang tua. Ustadz Felix meragukan orang tua. Iya, lebih kepada khawatir sih bagaimana mereka ketika mereka tiba-tiba mendapati anaknya dikirim ke Bogor untuk belajar, tiba-tiba jadi Muslim kan itu kan. Khawatirnya ke sana. Khawatirnya ke sana. Lalu aku mengkhawatirkan yang kedua adalah teman-temanku, karena nggak mudah kan sosial itu kemudian kita tata ulang. Nah, tapi di dalam hatiku sih aku udah yakin bahwa ini adalah agama yang benar, ini adalah agama yang cocok bagi aku bisa jadi orang lebih baik di dalam Islam. Lantas kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah benar-benar yakin. Berarti Ustadz Felix yang pergi mencari. Betul. Bukan yang diajak berarti. Iya, betul. Nah, kita mau tanya Bobon. Bobon kalau dari hati, jujur ya, karena Tuhan itu maha melihat hati ya, Bobon ya. Hati sebenarnya kalau dibilang sudah siap 100% atau belum? Kalau dibilang persentasenya nggak sampai 100%. Tujuan kita Ustadz awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Jadi kan memang nggak gampang ya. Apalagi tadi cerita adiknya ya. Apa namanya? Ditinggal dikit mualaf. Iya. Pulang-pulang udah jadi mualaf kan. Jadi kan kita tuh sampai di kantor waktu itu. Ini mimpi atau bukan sih gitu kan. Cepet banget. Sebenarnya Bang Densu, gue pernah ngomong ke tim gue juga. Gue juga memang ada ngomong ketertarikan dengan Islam. Bahkan di beberapa tahun lalu, mungkin teman-teman penonton juga tahu, gue juga pernah ngomong, boleh nggak ke istri ya? Istri, boleh nggak kalau gue pindah ke Islam? Agama. Lu ada ngomong? Ada ngomong kayak gitu. Bahkan tanpa disadari di kamera dan lain-lain seperti perbincangan suami istri, kayak gue tertarik sama Islam. Pernah ngomong juga. Kata istri apa? Jawabannya ya, jawaban seorang istri pada umumnya sih. Jadi mau pindahnya tujuannya apa? Seperti itu. Nah, terus juga kebingungan lah. Pasti kebingungan. Karena kan ini bukan cuma Bobon dan istri, tapi juga anak-anak. Benar. Nah, jadi dulu dia seorang Konghucu, begitu nikah dengan Bobon pindah ke Kristen. Lu kan pindah-pindah ya? Nah, ada pindah-pindah kan? Nah, ini enggak. Dimarahin aku Ustaz kemarin. Ya iyalah. Sekarang tiba-tiba aku mualaf. Kok gue ditinggalin gini aja gitu loh. Pas dia WhatsApp aku kan, terus dia bilang, wah ini seperti langit turun tuh. Langsung aku bilang, istri ya. Iya kata tahu. Apalagi kan. Soalnya Ustadz Felix pasti minimal mengalami. Ustadz Felix kondisi kayak begini, kalau sendirinya, apakah sudah apa ya? Sudah Islam atau belum ini? Dia sudah termasuk memenuhi hukum sebagai seorang Muslim sebenarnya. Sudah masuk. Karena dia sudah punya kecenderungan. Lalu kemudian ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan. Lalu kemudian dan aku lihat juga Bobon akhirnya setelah kita ngobrol, aku bisa memastikan akhirnya Bobon mungkin lebih bersedia untuk belajar. Artinya ketika misalnya pun ketika kasus itu misalnya dia kaget, yang highlight dia tuh mungkin karena sayangnya yang besar terhadap istrinya ya. Aku pikir dia juga nggak ada niatan sih pasti untuk tiba-tiba mualaf gitu maksudnya. Cuman aku juga sangat memahami ya, jangankan Bobon yang istrinya misalnya ngelihat suaminya tiba-tiba masuk Islam. Aku pergi dari rumah nggak ngasih tau istri aja, itu ributnya lama. Iya pasti. Karena mereka pasti ribut kan. Pasti. Gitu. Cuma kalau misalnya tiba-tiba nih dipergi ke gereja. Ya kan ini kan masih dalam masa pencarian sebenarnya. Nah, ya kan? itu kayak kasusnya Dr. Richard kan. Saya nggak bahas ke situ sebenarnya. Biar clear. Oke. Nah, di titik itu aku juga kadang, tapi gini ya, ini penting kita menjelaskan karena ini bukan hanya terkait dengan kasus mualaf sebenarnya, tapi terkait dengan pola pikir sebenarnya yang perlu kita highlight. Karena dalam kasusnya Dr. Richard itu, apalagi ketika dia datang ke sini, itu kan langsung di cancel culture tuh, ya kan ya, kena cancel. Nah, ketika kena cancel tuh kemana-mana Mas Bobon. Nah, termasuk terus kemudian yang dicari-cari adalah agamanya. Nah, di titik itu aku berusaha menempatkan diri di tengah-tengah. Karena kalau aku salah, aku kena cancel juga nih. Nah, maka aku kasih tahu pada mereka, menjadi seorang Muslim itu berbeda dengan seorang Muslim yang bermaksiat.
Karena aku juga mengenal banyak sekali orang-orang Muslim yang dari awal mereka tuh juga sebenarnya ada yang nggak sholat, ada yang kemudian minum minuman keras, lalu kemudian mereka bahkan berzina, mereka bahkan nipu dan segala macam, koruptor, banyak banget dan seterusnya. Nah maka ada yang nanya kepada kita, apakah kemudian orang-orang kayak gini, yang nanya Raymond, aku langsung buka aja. Raymond Chin. Dia nanya, Ustadz, ini bukannya berarti orang tuh menjadikan agama sebagai tameng? Iya. Jadi kayak orang bilang kartu terakhir. Benar, bagus tuh pertanyaan. Bagus kan? Karena ini berkaitan dengan mental nih, mental orang-orang. Jadi ini kayak kartu terakhir yang dikeluarin gitu maksudnya. Nah maka ketika contoh misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi, tiba-tiba Bobon ke gereja atau misalnya Bobon melakukan perkara-perkara yang orang-orang Muslim nggak expect dia sebagai seorang Muslim. Nah maka aku tidak langsung loncat pada kesimpulan bahwasanya dia mempermainkan agama, tapi aku melihat dia sebagai Muslim yang bermaksiat. Muslim yang bermaksiat, tapi tidak menjadikan dia kemudian dalam agamanya itu dia menjadi kayak main-main. Walaupun betul, aku setuju banget dengan Bang Densu. Kenapa? Karena Bang Densu ini paling muak melihat orang mempermainkan agama. Iya, nggak bagus. Bahkan dalam level yang paling kecil pun, yang mungkin aku oke, tapi dia enggak. Padahal mungkin aku Muslim kan itu kan ya. Misalnya contoh ketika Fuad, kadang-kadang Fuad yang mana datang, dia kadang-kadang guyonan agamanya banyak tuh dia tuh. Nah Bang Densu nggak bisa terima, aku masih bisa terima dalam hal itu. Nah artinya kalau aku melihat ini adalah orang-orang yang bermaksiat. Raymond nanya lagi, gitu kan ya. Nah kalau misalnya dalam tanda kutip itu sebenarnya batal nggak sih keislamannya dia, gitu kan ya. Nah aku katakan ya tidak batal selama dia masih memegang rukun iman dan rukun Islam itu. Tahan. Kalau dia masuk ke dalam gereja terus kemudian dia bilang saya percaya padamu Tuhan Yesus misalnya. Bagaimana? Nah, itu kemarin kita obrolin dalam beberapa klarifikasinya Dr. Richard, dia bilang itu adalah slip of tongue. Dan kemudian kita bilang ya kita bisa memahami lah kalau andaikan ada slip of tongue, atau mungkin dia mungkin dia Bobon versi yang lain ketika masuk gereja. Mungkin karena pengen menyenangkan orang atau dalam kondisi itu kita bilang tapi kamu nggak benar-benar mengucapkan itu. Dia bilang tidak. Ya udah. Bukan dari hati maksudnya. Maka di dalam Islam kita mengambil satu pedoman, ini juga aku ceritain pada Raymond ketika nanya, Allah itu Rasul tentunya dibimbing Allah melarang kita untuk menghukumi hati seseorang. Yang bisa kita hukumi adalah apa yang tampak saja. Nah, berarti kalau tampaknya misalnya dia mengatakan bahwa kayak tadi misalnya beriman pada Tuhan Yesus dan seterusnya, tapi dalam hatinya dia tidak meyakini itu, maka seperti orang yang syahadat tapi tidak yakin tadi itu. Nah, jadi itu tidak menjadikan dia keluar daripada Islam. Kalau saya kemarin saya udah bilang sama Ustadz Dery, kalau saya pengikut Yesus, saya bilang. Yesus buat saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Masalah lain-lain urusan kalian gitu. Cuma saya mau nanya, kalau misalnya ada satu manusia nih dia percaya Jesus is the Lord, dia pengen ikut Jesus gitu. Kemudian dia masuk ke Islam tapi dia pengennya begitu berimannya. Gitu. Dia karena kan logika berpikir gini. Kita masuk ke dalam Islam itu dengan pasportnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Berarti kita harus mendengarkan apa yang Nabi ini sampaikan. Karena itu adalah wahyu yang dia dapatkan dan itu adalah keajaibannya seorang Nabi. Nah, di dalam wahyu itu kan diterangkan dalam setiap surah ada surat Maryam dan lain-lain yang juga berkisah tentang kenabiannya, kehebatannya, keluar biasaannya dari seorang Isa Al-Masih. Oke? Dan aku juga udah sering dengar bahwa Yesus dan Isa dari perspektif Islam adalah pribadi yang sama. Oke. Kemudian dia bilang, wah, saya mau masuk sini karena kata Nabi Muhammad, Isa di sini gini-gini, bahkan lebih ajaib. Kalau dalam Islam, serius, gue gak bercanda. Dan Isa atau Yesus ini kalau dia dari perspektif sama ini, di Islam itu dia udah bisa bikin keajaiban dari waktu masih bayi. Itu nggak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab itu. Pada saat akil balik dia mengubah air menjadi anggur. Itu keajaiban pertama yang tercatat. Jadi kalau ditanya nih anak-anak kecilnya, hebatan mana? Hebatan yang di situ. Anak kecilnya. Jadi kalau istilahnya lu pengen beriman sama Isa gitu lewat cara seperti itu. Gimana di dalam Islam? Sah nggak? Jawaban singkatnya sah. Sehingga dulu pernah ada Rasulullah Muhammad mengirimkan surat pada Kaisar Heraklius Romawi. Salah satu di antara suratnya adalah gini, kalau engkau beriman pada Allah, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Nah, apa yang diartikan 2 pahala ini? Kata para ulama adalah bahwasanya dia beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad. Dia jadi dapat 2 pahala. Ketika dia kirim pada Persia, dia cuma bilang 1 pahala.
Dia beriman pada Muhammad. Karena sebelumnya dia belum beriman pada Yesus. Maka orang yang beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad, dia dapat 2 pahala. Bobon dapat 2 pahala. 2 pahala, brother. Alhamdulillah. 2 pahala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, cuma buka masih bingung. Oke, kita bagaimana cara menghilangkan bingungnya ini? Sebenarnya bingung tuh akan hilang dengan waktu sih. Aku juga ketika masuk Islam, aku paham tuh yang tadi disampaikan oleh Bang Densu. Aku bayangkan dari SD aku Saverius sekolah di Saverius sekolah Kristen banget. Saverius 2. SMP aku Saverius Maria. Dan selama SMP selama 3 tahun berturut-turut itu setiap kali aku masuk ke sekolah itu ada gereja di depan mataku. Tulisannya adalah datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat, maka akan kuringankan. Ada gambar Yesus di situ. Itu firman tuh. Ya, itu firman Tuhan kan ya. Jadi ada di situ Yesus, terus kemudian aku lihat wajahnya tiap hari pas aku masuk Islam. Apa yang terjadi? Beberapa bulan itu Allahu Akbar di kepalaku gambar Yesus. Bagus. Saya suka. Kan bingung kan. Tapi Yesus Isa kan turun di hari. Iya. Kita kan orang bingung kan. Baru masuk Islam. Kita masih bawa kemudian pemahaman kita tentang yang lalu kan. Nah, artinya aku perlu pembiasaan juga. Perlu pembiasaan. Dan itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah, normal. Untuk punya konsep Allah itu tidak ada yang menyamai bentuknya, itu memang agak sulit itu karena kita terbiasa dengan konsepnya seperti itu. Makanya aku melihat. Nah, makanya kayak tadi misalnya, tapi lama-lama kita belajar, aku melihat memang ya agama ini adalah agama yang sama gitu maksudnya. Maka ketika kita berbicara tadi, bisakah Bobon misalnya diterima di dalam Islam? Ketika dia masih beriman pada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai misalnya jalan kebenaran dan hidup misalnya. Di dalam Islam juga ada kata-kata yang sama. Menarik Bang Densu, aku pernah nonton satu video yang dibuat sama misionaris, bukan misionaris, dibuat sama cendekiawan Kristen. Jadi dia seorang pembelajar Kristen. Di situ dia mencoba memahami apa sih sebenarnya ajaran Yesus sebelum dinamai sebagai Kristen. Jadi kan Kristen kan dinamai sebagai Kristen ketika sudah di kota Antiok ya, Antakia. Jadi ketika itu sebelum di Antiok itu belum ada kata-kata Kristen yang keluar. Nah, ketika dia mencoba mencari tahu, menarik dalam bahasa Inggris dia sebut ajarannya Yesus adalah the way. The way, jalan. Kenapa jalan? Karena memang tadi jalan kebenaran dan hidup. Nah, ternyata di dalam Islam, ketika Yesus itu kemudian tadi pas masih kecil tadi diceritain masih dalam gendongan, Bunda Maria itu panik luar biasa karena dia ukti-ukti. Ukti-ukti masjid lah, yang benar-benar tidak mau dekat dengan cowok, tiba-tiba hamil nggak ada bapaknya. Jadi pertanyaan. Bukan pertanyaan lagi, itu kalau sekarang bukan lagi masuk ke podcastnya Densu. Lucu banget. Itu langsung masuk Menkominfo turun tangan. Karena hancur. Karena benar-benar hancur kondisinya. Maka ketika dia bawa anak ini, kata Allah, kamu nggak usah ngomong apa-apa. Jadi ketika di dalam Al-Quran, katanya Allah pada Bunda Maria itu, dia bilang, kamu diem aja, bilang kamu lagi puasa, karena puasanya orang Yahudi adalah tidak boleh ngomong juga, selain tidak boleh makan. Maka kemudian dia nggak boleh ngomong. Maka ketika dikatakan, kamu pelacur ya, wah kamu main sama siapa, tiba-tiba kamu hamil dan punya anak. Dia langsung tunjuk anak ini. Anak ini bilang apa? Ini Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Dijelasin semua, aku adalah hamba Allah. Aku bawa kebenaran dan seterusnya. Akhirnya terakhir kali dia katakan apa? Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Sabar dulu. Cukup, Boy. Puasa kagak tapi lu. Puasa. Masih, Om. Oke, sama-sama. Masih, Om. Ayo, masih, Om. Masih, Om. Waduh, keluar semua. Masih, Om. Sabar dulu. Makasih, Bang. Sisa satu siapa yang belum? Nggak berat kan? Oke. Oke, makan. Lupa aku depan lagi rumah ya. Kok makan di lantai, Dek? Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Yuk. Ya, Bobon ini seperti Chinese pada umumnya, teman-teman lingkungannya Muslim. Ya sama kayak saya gitu ya. Waktu kecil kita mainnya itu di musola, ya main peta umpet, lari-larian, ngumpul-ngumpul di situ. Jadi
teman-teman muslim. Bahkan dulu saya ikut menunggu teman saya ngaji. Ikut ngaji, karena selesai ngaji baru bisa main. Ya, selesai ngaji baru bisa main. Jadi saya datang ya ke tempat guru ngajinya, nunggu di situ. Kadang-kadang nunggunya di musola. Ya, teman-teman saya waktu kecil lagi ngaji, tunggu mereka selesai baru bisa main. Jadi kalau yang namanya Islam itu tentu saja sangat melekat, apalagi kalau kita tinggal di daerah yang mayoritas muslim. Dan itu yang dirasakan oleh Bobon. Untuk itu, dari kecil Bobon sudah penasaran, sudah punya rasa gitu. Dan pandangannya kepada Islam tentu saja positif. Beda dengan Polycarpus. Kalau Polycarpus yang ada di medsos ini kan benar-benar negatif thinking sekali dengan Islam. Lantaran mungkin punya pengalaman yang nggak enak dengan oknum yang KTP-nya Islam. Atau yang kedua, dari kecil sampai besar tinggal di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Di mana lingkungan tersebut selalu menjelek-jelekan Islam. Selalu mengatakan Islam teroris, ya, tukang zina, kawin, ya, dan sebagainya. Sehingga pandangan mereka jelek kepada Islam. Beda dengan orang yang tinggal di mayoritas muslim dan interaksi. Ada orang kan walaupun tinggal di mayoritas muslim, tapi mungkin nggak mau berinteraksi. Eksklusif, nggak mau bergaul dengan orang. Tapi kalau yang bergaul, yang membaur, biasanya bagus. Pandangannya akan bagus. Kalau Polycarpus dan laskarnya biasanya ya itu. Mereka itu orang-orang yang memang ya nggak mau berinteraksi atau merasa dirinya spesial. Karena banyak kita lihat Polycarpus ini kan selalu merasa, saya anak Allah, kamu hamba Allah. Mereka ngejeknya kan gitu. Mereka merasa mereka spesial, mengatakan kalau kita ya cuman hamba. Jadi mereka merasa derajat mereka di atas. Ini yang salah. Kalau yang seperti itu kacau balau sekali. Beda dengan orang-orang seperti Bobon, ya, Denny Sumargo. Kita bisa lihat bagaimana toleransinya orang-orang ini, ya, bagaimana toleransinya mereka. Dan saya rasa semua sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ustadz Felix Yau maupun klarifikasi dari Bobon. Dan sekali lagi, seseorang itu masuk Islam atau tidak, lihat dari hatinya. Dan kita nggak sanggup untuk menyelami hati orang. Nggak sanggup, teman-teman. Siapa yang sanggup untuk membaca hati orang? Sekali lagi, iman itu dari hati, bukan dari KTP. Dan saya selalu mengulang hal itu. Kita lihat bagaimana murtadin itu, masih banyak yang KTP-nya Islam. Tapi imannya menjelek-jelekan Islam. Contoh The Truth, ya, dan masih banyak lagi. Jadi iman itu dilihat dari hatinya. Dia percaya kepada siapa? Dia percaya ya bahwa Tuhannya itu Tuhan yang bagaimana? Selama kamu menyembah hanya kepada Allah dan melakukan perintah Allah, saya rasa kamu muslim. Kamu muslim. Kembali lagi nanti lihat Bobon perilakunya. Dan paling penting ya harus sholat. Karena fondasi dasar Islam adalah sholat. Fondasi paling dasar, teman-teman. Yang lain tingkatan berikutnya, tapi yang paling penting kan yang paling bawah dulu. Nah, jadi kembali, semoga mungkin ya lewat cara seperti ini membuat Bobon itu berani untuk melangkah. Kadang-kadang ada yang seperti itu, teman-teman. Ya, seperti yang dibilang, dia sudah siap nih, sudah siap untuk loncat. Tetapi yang dia tunggu adalah dorongan kecil. Sama kayak orang bagi jumping tuh. Dia niat bagi jumping nggak? Niat. Ya, niat kok bagi jumping. Buktinya apa? Dia bayar. Bagi jumping tuh bayar dulu, teman-teman. Bukan selesai bagi jumping baru bayar. Enggak, bayar duluan. Udah bayar baru dibawa ke atas. Ya, udah sampai ke atas, nunggu giliran dipasangin semua. Kalau dia nggak ada niat, dia akan stop. Ya, mungkin setelah bayar, dia lihat, wah tinggi kali, nggak jadi. Atau waktu naik lift ke atas, ya, lagi perjalanan ke atas, nggak jadi. Atau waktu pasang alat, nggak jadi. Tapi kadang-kadang dia nggak berani untuk lompat. Dan dia butuh dorongan. Coba lihat bagi jumping itu. Mayoritas yang bagi jumping itu didorong. Kadang-kadang kita tuh butuh satu dorongan kecil, teman-teman. Sama kayak kita gini, kita sebenarnya sudah ambil satu keputusan. Terus kita tanya-tanya sama orang. Sering kan seperti itu ya. Manusia tuh sering banget tuh. Sebenarnya dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Tapi dia hobi nanya sama orang dulu. Tujuan dia nanya sama orang tuh apa? Supaya ada dorongan kecil tersebut. Betul nggak? Misalnya nih, saya ingin beli mobil ini. Saya udah mau nih beli mobil ini. Tapi entah kenapa saya nanya ke orang. Nanya ke teman, pendapat-pendapatnya. Tujuannya apa? Kayak merasa tuh kalau ada yang bilang, oke, ambil aja itu. Makin mantap rasanya.
makin mantap. Nah, itulah saya bilang kadang-kadang kita tuh butuh dorongan-dorongan kecil seperti itu. Dan saya rasa kalian juga pernah ya, sama kayak perempuan gitu, kalau nanya pendapat, beli baju yang mana gitu kan, perempuan sering tuh, pilih yang mana ya, yang kiri atau kanan nih, yang ini atau yang ini. Padahal dia sudah tahu yang mana yang mau beli. Coba tes, dia bilang mau A atau B. Kita bilang udah B aja. Terus nanti dia bilang, bukannya lebih bagus A, nampaknya lebih cocok lo A gitu. Ternyata dia beli A juga teman-teman. Yang dia beli A juga, bukan B. Artinya apa? Sebenarnya dia sudah tahu dia mau apa. Cuman kadang butuh dorongan. Butuh istilahnya validasi ya. Dan kadang-kadang memang ada orang yang seperti itu teman-teman. Ya, ada yang seperti itu. Kayak contoh Bobon ya. Mungkin dengan cara seperti ini akan membuat dia mereview kembali, ya benar-benar mempertimbangkan dengan segala hal. Dan mungkin ya lewat sini dia jalani, begitu dia jalani dia rasa ternyata memang harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, mungkin dia akan rasakan itu. Ternyata Islam lebih baik dan sebagainya. Dan memang yang jadi pertimbangan itu adalah istri. Apalagi kayak kondisi Bobon ya. Kalian bisa bayangkan istrinya dari Konghucu ikut dia jadi Kristen. Udah ikut dia jadi Kristen, sekarang dia malah jadi Islam. Ya tentu saja istrinya kayak, ya gua kemarin ikut lu, sekarang pindah lagi gitu kan. Ya pasti nggak terima. Wajar ya. Hal seperti itu wajar. Tapi sekali lagi kalau Bobon ini kalau kita lihat kelakuan, sifatnya itu udah Islam sekali teman-teman. Bagaimana dia hijrah dari sebelumnya buat konten prank, konten aneh-aneh ya. Bahkan saya ingat dia pernah masak kayu, entah apa-apa aja dia masak gitu kan. Tapi sekarang membantu orang dan sebagainya. Itu udah Islami sekali. Kelakuannya Islami sekali. Toleransinya udah di tingkatan yang berbeda sekali teman-teman. Dan mari kita doakan bahwa Bobon akan mendapatkan hidayah yang sejati. Semoga ya, hidayah yang sejati menghampiri Bobon. Itulah kenapa kalau saya ya, kalian nanya, saya tipikalnya mirip dengan Ko Felix. Ada orang mau mualaf, malah saya bilang, ya kamu harus benar-benar mantap. Harus mantap dulu gitu. Ya, pastikan jangan goyang. Itu yang saya sampaikan dulu kepada si ini, Kuclu, Demian ya. Saya sampaikan seperti itu. Kalau teman-teman yang lain ada beberapa yang udah cepat-cepatin, nanti mana tahu besok meninggal gitu kan, nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Harus kalau bisa syahadat sekarang gitu. Kalau saya terserah. Ya, saya selalu sampaikan gitu. Jadi kembali lagi, setiap orang punya style masing-masing dalam memandang hal ini. Dan yang paling penting semua tujuannya apa? Semua demi kemuliaan Allah. Ya, semua itu demi Islam. Setiap orang punya style masing-masing. Jadi nggak perlu kita hakimi orang. Apakah kita lebih baik dari orang itu? Belum tentu. Tapi kalau lebih baik dari Polycarpus, yes. Kalau sesama Muslim, saya nggak berani bilang saya lebih baik. Tapi kalau sama Polycarpus, yes. Dengan pede saya katakan saya lebih baik. Karena Polycarpus tempatnya neraka, teman-teman. Itu udah fix. Polycarpus ini fix neraka kok. Jangan ragu untuk sampaikan hal itu. Memang benar. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya untuk perjalanan Bobon ini, mari kita dukung. Mari kita dukung teman-teman. Mana tahu ya, dengan diskusi-diskusi ini malah saya lihat salah-salah Densunya yang mualaf. Kan gitu. Salah-salah Densu juga ikut jadi mualaf. Kalau kita lihat, karena orang-orang seperti Ko Felix inilah yang bisa membuat akal mereka itu terbuka. Akal-akal mereka ini bisa terbuka dan bisa menerima Islam. Ya, jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Ya, makasih nih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.